Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansa SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Yang saya hormati teman-teman sekalian kelas ES 5B. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar Operasional Prosedur Koperasi Syariah. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah, NIM 121. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua adalah rekan saya, Nafidatul Mukaromah, NIM 092 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Erika Febriayu, NIM 135 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembayaran imbal hasil simpanan koperasi syariah. Koperasi syariah adalah sebuah lembaga keuangan non-bank yang berlandaskan prinsip syariah Islam, di mana koperasi syariah sendiri memiliki sebuah produk seperti penyaluran dana dan penghimpunan dana. Salah satunya dalam penghimpunan dana yaitu simpanan mudharabah. Simpanan mudharabah ini merupakan suatu produk yang dilakukan oleh anggota koperasi yang memiliki dana yang menjadi sebagai pemilik dana atau sahibul mal, di mana pemilik dana tersebut akan melakukan simpanan mudharabah kepada pihak koperasi yang menjadi sebagai pengelola atau mudharib. Dana simpanan mudharabah yang dimiliki oleh anggota akan dikelola oleh koperasi syariah dengan disalurkannya kepada sektor-sektor perekonomian suatu usaha, yang nantinya pengelola dan pemilik dana akan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dengan menggunakan sistem perhitungan bagi hasil. Nah, di sini adapun penerapan perhitungan sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah, yaitu menggunakan revenue sharing, yakni hasil yang diterima oleh koperasi dan pemilik dana berdasarkan kepada total seluruh pendapatan kotor yang diperoleh dalam usaha sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh usaha tersebut. Bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing dihitung dengan cara mengalihkan nisbah yang sudah disepakati bersama dengan pendapatan bruto. Contoh, di sini ada pendapatan sebesar 20 juta, maka akan dikurangi dengan hak atas bagi hasil sebesar 4 juta, maka penghasilan kotornya itu adalah 16 juta. Nah, untuk memperoleh keuntungan di sini ada pendapatan kotor tersebut yang sebesar 16 juta akan dikurangi oleh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh usaha tersebut gitu. Jadi beban umum dikurangi, misalkan beban umumnya ini 6 juta. Jadi keuntungannya dari simpanan mudharabah tadi itu keuntungannya adalah 10 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan simpanan dan tabungan syariah, di mana pada laporan perubahan ekuitas, yakni laporan yang mengajikan perubahan ekuitas 1 bulan akan ada meliputi yakni seperti sumber dana dan perubahan laporan untuk 1 periode. Yang kedua adalah perhitungan hasil usaha dalam 1 periode. Yang ketiga adalah pendapatan atau kerugian sebagai perubahan pada ekuitasnya. Yang keempat adalah jumlah investasi dan kepemilikan lainnya yang menunjukkan secara terpisah. Yang kelima adalah sumber lain seperti hibah. Yang keenam adalah pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi sesuai dengan kebijakan akuntansi. Yang ketujuh adalah rekonsilisasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas yang menyebabkan perubahan seperti komponen simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan lainnya. Untuk contoh laporan perubahan ekuitasnya sendiri bisa dibaca sendiri ya teman-teman di makalah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafidatul Mukaromah. Sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan prosedur pembukaan dan penutupan rekening simpanan dalam koperasi syariah. Pertama, saya akan menjelaskan prosedur pembukaan rekening simpanan koperasi syariah. Yang pertama itu ada simpanan pokok. Simpanan pokok yaitu simpanan yang pembayarannya di awal ketika kita mendaftar untuk menjadi anggota koperasi. Selama menjadi anggota koperasi, uang simpanan pokok ini tidak dapat diambil oleh si anggota kecuali si anggota tersebut telah keluar untuk menjadi anggota koperasi. Kemudian simpanan pokok ini pembayarannya dilakukan hanya satu kali pas awal untuk mendaftar menjadi anggota koperasi. Berikut prosedur untuk melakukan rekening simpanan pokok. Yang pertama itu nasabah itu datang ke kantor koperasi syariah. Kemudian nasabah atau calon anggota juga tidak lupa untuk membawa kartu keluarga dan fotokopi KTP, SIM ataupun paspor. Kemudian yang ketiga, nasabah langsung menuju kepada customer service. Nah, nanti customer service akan menjelaskan ketentuan tentang syarat untuk menjadi anggota koperasi syariah. Kemudian customer service akan memberikan dan menjelaskan tentang formulir pendaftaran untuk menjadi anggota koperasi supaya nasabah atau anggota tidak mengalami kesulitan dalam pengisian formulir tersebut. Kemudian nasabah diberikan waktu untuk mengisi dan menandatangani formulir sesuai dengan KTP dan KK yang sudah dibawa dengan dibantu oleh customer service. Kemudian customer service akan memverifikasi formulir dan KTP dan KK yang diberikan oleh nasabah, kemudian menginput data anggota baru koperasi syariah. Kemudian customer service akan meminta nasabah untuk menuju teller untuk melakukan setoran awal. Kemudian nasabah menuju ke teller untuk memberikan sejumlah uang sebagai setoran simpanan awal dalam simpanan pokok. Yang kedua ada simpanan wajib. Simpanan wajib yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi syariah selama menjadi anggota koperasi tersebut. Simpanan tersebut biasanya dilakukan entah itu setiap bulan, dan besarnya simpanan juga telah disepakati oleh nasabah atau anggota, sehingga besarnya simpanan itu tidak sama tergantung dari kesepakatan antara nasabah dan dari pihak koperasi. Adapun prosedur untuk melakukan pembukaan rekening simpanan wajib, yang pertama nasabah atau anggota itu datang ke kantor koperasi syariah dengan membawa KK dan fotokopi KTP, SIM ataupun paspor. Yang kedua, nasabah tersebut menuju ke customer service untuk melakukan permohonan produk simpanan wajib. Kemudian customer service akan menjelaskan tentang produk simpanan yang dipilih oleh nasabah dan menjelaskan tentang ketentuan anggota koperasi. Yang keempat, customer service akan memberikan dan menjelaskan formulir pengajuan simpanan kepada nasabah. Yang kelima, nasabah akan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan simpanan tersebut dengan melampirkan fotokopi KK dan KTP atau SIM ataupun paspor, dan dalam pengisiannya itu bisa dibantu oleh customer service. Kemudian yang keenam, customer service akan memverifikasi formulir pengajuan simpanan dari nasabah. Kemudian yang ketujuh, customer service menginput data nasabah, kemudian memberikan buku tabungan kepada nasabah. Setelahnya, customer service tersebut akan meminta nasabah untuk menuju teller untuk melakukan setoran simpanan. Yang kedelapan, nasabah melakukan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib serta menyerahkan buku tabungan yang tadi diberikan oleh customer service kepada teller. Terus yang kesembilan, teller itu akan menerima uang setoran tersebut serta mencatatnya di komputer. Jika telah selesai, maka buku tabungan akan dikembalikan kepada nasabah. Kemudian yang ketiga ada produk simpanan berjangka.
Simpanan berjangka yaitu simpanan yang penyetorannya hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali dan penarikannya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak koperasi. Sama dengan simpanan lainnya, simpanan ini hanya dapat dilakukan bagi para anggota koperasi. Kemudian untuk prosedur pembukaan tabungan simpanan berjangka ini, yang pertama yaitu nasabah datang ke kantor koperasi dengan membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP, SIM ataupun paspor. Kemudian nasabah ditujukan untuk menuju ke customer service. Customer service akan menjelaskan tentang simpanan berjangka serta akan menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh anggota dalam produk simpanan berjangka ini. Kemudian yang keempat, customer service akan meminta dan membantu nasabah ataupun anggota tersebut untuk mengisi serta menandatangani formulir pembukaan simpanan berjangka. Yang kelima, customer service akan melakukan verifikasi formulir pembukaan simpanan berjangka dan akan menginput identitas data dari nasabah atau anggota. Kemudian yang keenam, customer service akan melakukan pembukaan rekening simpanan berjangka untuk anggota. Kemudian yang ketujuh, customer service memberikan slip setoran dan surat permohonan kepada teller serta meminta nasabah untuk menuju kepada teller. Yang kedelapan, teller akan mencetak kartu advis simpanan berjangka dan menambahkan materai pada kartu advis tersebut. Yang kesembilan, teller akan menyerahkan kartu advis tersebut kepada nasabah atau anggota. Kemudian yang ke-10, nasabah atau anggota tersebut akan menyetorkan uang simpanan berjangka kepada teller. Selanjutnya, teller akan mencatat data advis pada buku catatan simpanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur mengenai penutupan rekening simpanan dalam koperasi syariah. Yang pertama itu untuk simpanan pokok. Langkah pertama yaitu nasabah atau anggota itu datang langsung ke kantor koperasi, kemudian langsung menuju ke customer service. Yang kedua, anggota tersebut akan mengajukan diri jika ia ingin berhenti atau keluar dari anggota koperasi tersebut. Kemudian yang ketiga, customer service akan memberikan formulir pengunduran diri sebagai anggota serta membantu nasabah dalam mengisi formulir tersebut. Kemudian yang keempat, nasabah atau anggota mengisi dan menandatangani formulir pengunduran diri tersebut. Yang kelima, customer service akan mencocokkan data tersebut dengan data yang sudah tercantum sebagai anggota koperasi. Kemudian yang keenam, customer service memberikan berkas tersebut kepada ketua koperasi. Yang ketujuh, jika surat pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh ketua koperasi, maka customer service akan langsung meminta nasabah untuk menuju ke teller. Kemudian yang kedelapan, teller akan mengembalikan uang simpanan pokok yang telah diberikan oleh nasabah ketika awal pendaftaran sebagai anggota koperasi. Yang kedua, ada simpanan wajib. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama, nasabah akan datang ke kantor koperasi syariah kemudian menuju ke customer service. Yang kedua, nasabah akan mengajukan surat pengunduran diri dari anggota koperasi. Kemudian yang ketiga, customer service akan memberikan formulir pengunduran diri dari anggota koperasi kepada nasabah serta membantu nasabah dalam mengisi formulir pengunduran diri tersebut. Yang keempat, nasabah atau anggota mengisi dan menandatangani formulir pengunduran diri. Kemudian yang kelima, customer service akan melakukan pencocokan data nasabah tersebut dengan data yang sudah tercantum saat terdaftar sebagai anggota. Kemudian yang keenam, customer service menyerahkan berkas tersebut kepada kepala koperasi. Kemudian yang ketujuh, setelah berkas tersebut disetujui oleh ketua koperasi, customer service akan meminta nasabah untuk langsung menuju ke teller. Kemudian yang kedelapan, teller akan memberikan uang hasil simpanan wajib milik
milik nasabah yang disetor setiap bulannya selama nasabah tersebut menjadi anggota. Kemudian yang terakhir ada simpanan berjangka. Prosedur untuk penutupan rekening simpanan berjangka itu, yang pertama, nasabah atau anggota tersebut akan datang langsung ke kantor koperasi syariah, kemudian menuju ke customer service. Yang kedua, mengisi formulir permohonan pencairan yang diberikan oleh customer service. Yang ketiga, nasabah atau anggota memberikan kartu advis yang diberikan pas awal melakukan simpanan berjangka serta surat permohonan pencairan dana kepada customer service. Kemudian yang keempat, customer service akan memverifikasi data nasabah tersebut, kemudian meminta persetujuan kepada ketua koperasi. Yang kelima, setelah disetujui oleh ketua koperasi, customer service akan melakukan penutupan simpanan berjangka. Kemudian yang keenam, customer service akan memberikan berkas-berkas kepada nasabah, kemudian meminta nasabah atau anggota tersebut untuk langsung menuju ke teller. Kemudian yang ketujuh, nasabah atau anggota memberikan berkas-berkas yang diberikan oleh customer service tadi kepada teller. Yang kedelapan, teller akan memeriksa kelengkapan dari berkas-berkas yang diserahkan oleh nasabah atau anggota tadi. Setelah selesai, teller akan melakukan penarikan simpanan berjangka milik nasabah tersebut dan memberikan uang tersebut kepada nasabah atau anggota. Kemudian yang kesembilan, teller akan memberi catatan pada catatan intern atas transaksi tersebut. Demikian pemaparan dari saya mengenai prosedur pembukaan dan penutupan rekening simpanan koperasi syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Febri Ayu, NIM 135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur administrasi penarikan simpanan pada koperasi syariah. Baik, langsung saja kepada materi. Pada tahap pertama, pada tahap anggota, kita isi slip penarikan sesuai dengan data penarik dan masukkan jumlah rupiah yang akan kita tarik. Lalu serahkan buku simpanan, slip penarikan, serta identitas diri berupa KTP atau SIM kepada kasir. Lalu pada tahap kasir, terima buku simpanan, slip penarikan, KTP atau SIM dari anggota. Periksa slip penarikan apakah pengisian telah lengkap atau sempurna. Cocokkan tanda tangan di slip dengan arsip contoh dan data tanda tangan anggota di KTP ataupun SIM, apakah telah sesuai semua. Lalu jika seluruhnya telah sesuai, paraf dan stempel slip penarikan dan serahkan slip tersebut beserta buku simpanan untuk konfirmasi saldo terlebih dahulu kepada staf administrasi simpanan koperasi. Lalu pada tahap staf administrasi simpanan koperasi, yang pertama, terima slip penarikan dan buku simpanan dari kasir, keluarkan kartu simpanan atas nama anggota yang bersangkutan. Periksa apakah jumlah penarikan tersebut ditunjang dengan saldo yang cukup pada kartu simpanan dan setelah penarikan saldo akhir tetap sama dengan atau di atas saldo minimal mengendap. Lalu yang ketiga, bukukan penarikan tersebut pada kartu simpanan dan buku simpanan anggota, kemudian periksa kedua saldo pada kartu simpanan dan buku simpanan apakah semua telah sesuai. Jika telah sesuai, paraf slip penarikan dan bukukan ke dalam kartu simpanan. Jika saldo pada buku simpanan dan buku simpanan tidak sesuai, maka segera lakukan rekonsiliasi lebih dahulu, kemungkinan adanya transaksi yang belum dibukukan di buku simpanan anggota. Lalu minta persetujuan kepada manajer, serahkan kembali slip penarikan dan buku simpanan kepada kasir untuk pembayaran. Lalu pada tahap kasir, terima slip penarikan yang telah dikonfirmasi oleh staf administrasi simpanan beserta simpanan. Periksa kembali penarikan tersebut apakah telah dibukukan di buku simpanan. Lalu catat penarikan tersebut ke dalam buku mutasi harian kas di kolom pengeluaran. Lalu ambil uang sebesar nominal yang akan ditarik, lakukan pembayaran dan mintakan anggota untuk menandatangani kembali di balik slip penarikan.
serahkan buku simpanan kepada anggota, dan yang terakhir simpan sementara slip penarikan untuk proses akhir hari. Dan untuk pada tahap terakhir yaitu tahap staf pembukuan, yang pertama terima slip penarikan berikut daftar rekapitulasi kas harian. Lalu yang kedua, bukukan transaksi slip penarikan tersebut secara kumulatif ke dalam buku jurnal pengeluaran kas pada perkiraan buku besar yang sesuai. Dan pada tahap paling akhir yaitu file slip penarikan sesuaikan urutan tanggal. Baik, hanya begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah mempresentasikan presentasinya dengan baik. Mungkin itu saja dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.